Puluhan tahun lalu, bencana datang, menelan nyawa, menghancurkan kota. Dalam hitungan bulan, setengah kota di bintang biru jadi reruntuhan. Tapi manusia tidak menyerah, dan bencana itu juga membawa kesempatan kebangkitan jiwa binatang. Kita selamat. Itu Jenderalmu dan Jenderal Lin. Papa Mama hebat banget. Aku juga mau jadi kayak kalian. Xiao Ye, suatu hari, kamu akan melampaui kami. Jadi, kebanggaan negeri naga. Kalung ini hadiah dari Papa dan Mama untukmu. Semoga bisa menemanimu besar. Aku besar di harapan ortu. Ingin bertempur bersama mereka, melindungi negeri naga. Tapi sebelum aku besar, mereka tewas dalam sebuah misi penumpasan. Cuma aku yang gak percaya itu kecelakaan. Aku harus cari tahu. Aku harus masuk Legion Dewa. Tapi aku, anak Pak Raja Yusimi, malah gak bisa membangkitkan jiwa binatangku sendiri. Gagal lagi. Udah 100 kali. Pilar itu udah licin. Kamu gosok terus. Kelas D aja nggak bisa bangun. Kenapa aku nggak bisa bangkit juga? Keluarga Lin kita ini bangsawan ratusan tahun. Kakak dan kakak ipar bahkan jenius. Kok bisa ngelahirin sampah kayak kamu? Lim Ye, aku nggak seharusnya naruh harapan ke kamu. Bahkan kakek pun udah nyerah sama aku. Dulu di mata kakek, cuma ayahmu satu-satunya. Gak pernah ngelirik kita. Dasar anak haram gak punya orang tua. Tapi anakku udah bangkit. Jiwa Beast kelas S. Sedangkan kamu cuma sampah. Beruang batu raksasa. Tangkap dia. Hak apa kalian lakuin ini? Karena aku bisa masuk Legion Dewa, bersihin sampah kayak kamu. Gak ada yang bakal protes. Apa takbirku ini? Emang harus kayak gini? Enggak. Aku nggak terima. Nggak terima. Aku Lin Ye nggak boleh berakhir di sini. Verifikasi DNA selesai. Penjara iblis. Gerbang terbuka. Selamat. Host telah mengaktifkan penjara iblis. Beast ganas nomor 1 telah dibangkitkan. Phoenix iblis kelas SSS. Ini di mana? Kamu jiwa bisku? Bukan aku, tapi kami. Di dalam penjara iblis, para bis ganas berkumpul, siap tunduk pada perintah sang sipir. Setelah monster bernama bencana menyerbu bumi, semuanya hancur. Manusia harus bangkitin jiwa binatang, baru bisa melawan mereka. Jepang punya jiwa binatang SSS Shukaku Pasir dan QB Api, membereskan semua bencana. Amerika bahkan pakai jiwa binatang SSS Titan Kera Raksasa, terus menelan negara-negara kecil. Tapi negara naga tempatku, sampai sekarang belum ada yang bisa bangkitin jiwa binatang SSS. Dari negara besar timur, jadi bahan tertawaan dunia. Jiwa binatang top negara naga, semua ada di sini. Sistem. Aku mau bangkitin jiwa binatang terkuat dari neraka sekarang. Level kekuatan jiwa host saat ini, perunggu tingkat 1, hanya bisa menggunakan Phoenix Iblis jatuh dan skill dasarnya. Sial. Aku udah siap jadi tak terkalahkan. Kepala penjara. Selama ada, aku si Phoenix. Kamu udah tak terkalahkan. Mulai sekarang, aku bukan lagi sampah yang bikin malu orang tua. Nggak ada yang bisa bikin aku berdarah lagi. Kak Ye, aku tetap telat. Kukira kamu udah dibunuh, Linzo. Kalau terus peluk aku, beneran bisa mati. Kak Ye, pergi aja dari keluarga Lin. Bukan karena malu. Aku cuma gak mau Kak Ye menderita lagi. Aku bisa pergi bareng kamu. Aku jagain kamu. Kayak paman dulu jagain aku. Xiao Sui, aku mau tinggal. Tapi Linzo mau ikut ujian rekrutmen Legion Dewa. Walau cuma prajurit kelas 3. Kekuasaannya setara wali kota. Yang masuk Legion Dewa, itu aku.
Masih naik jiwa binatang masuk ke ujian. Nggak tahu pamer apaan. Keluarga Lin cuma bikin sampah. Generasi muda cuma bangkitin satu jiwa binatang yang layak. Ya pasti pamer. Tapi tetua Lin, Wan Shen cuma rekrut satu per kota. Adikku udah ikut ujian. Ngapain kirim cucu buat malu-maluin diri sendiri? Kurang ajar. Keluarga Tang punya Tang Guangzhong yang masuk Wan Shen. Bersombong, injek-injek keluarga Lin. Kalau Yin Xiong masih ada, Mana mungkin kita dihinain kayak gini? Berani taruhan? Kalau hari ini Tang Yaozu menang, keluarga Lin berlutut mengaku kalah. Kamu kalah. Kalian berdua berlutut. Akui keluarga Lin. Sepakat. Kita sih nggak mungkin masuk Wan Shen, tapi tontonan ini seru. Taruhan Lin Zhou menang. Dia punya roh kelas S. Tahu dari mana Tuan Yaozu nggak punya kelas S? Dia kan adiknya petinggi Wan Shen, Tang Guangzhong sendiri. Adik terus kenapa? Anak kandung pun bisa sampah. Lin Ye aja nggak punya roh binatang. Siapa bilang aku nggak punya? Lin Ye. Datang lagi sampah dari keluarga Lin. Sampah ini ternyata masih hidup. Lin Ye, ngapain lo sampah datang ke ujian? Jangan lupa ya, lo itu sampah yang bahkan gak punya jiwa beast. Cepet pergi sana. Xiao Xue minggir dulu ya. Lihat nih, jiwa bis yang lo maksud itu yang kayak gini. Keluarlah. Duo Tian Xie Huang. Kok gue jadi jelek gini? Astaga. Gue lupa, makin tinggi level bakat, makin boros tenaga jiwanya. Gue belum bisa pertahanin wujud asli Xie Huang. Hei, mau ngeremehin gue ya? Bangun. Meskipun kayak gini, gue tetap gak terkalahkan. Dia bangkitin ayang rontok dulu. Makhluk itu bahkan nggak sampai level F kan? Mending nggak usah bangkit. Dulu, Lin Yixong sama Mo Bufan, misi penumpasan gampang aja nggak becus. Mati dengan menyedihkan. Nggak nyangka, anak mereka lebih menyedihkan lagi. Lin Ye, aku tahu kamu udah berusaha. Tapi ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Kakek, aku mau ikut ujian ini. Sampah. Lo masih kurang malu apa? Kakek harusnya usir dia dari keluarga Lin. Kalau aku nggak masuk Legion Wan Shen, aku tinggalkan klan Lin dan nunggu mati di luar zona aman. Ujian rekrutmen Legion Dewa terbagi jadi 2 babak. Babak pertama nguji kemampuan kalian melawan bencana. Dalam 2 jam, yang berhasil musnahin semua bencana di dungeon, baru bisa ke babak lanjut. Semua bencana di dalam dungeon itu nyata. Ngalahin bencana bisa naikin level kekuatan jiwa. Tapi kalau kalian kalah dari bencana, segera minta tolong. Gue umumin. Babak pertama ujian resmi dimulai. Siap-siap terkejut sama kecepatan gue. Kalau lo sih, pecundang kayak lo pasti nggak lolos babak pertama. Gue tunggu buat nendang lo keluar zona aman. Lihat bencana cabik-cabik lo. Kak Ye, jangan maksa diri sendiri. Walau kamu kalah, aku bakal minta tolong kakek. Nggak apa-apa. Ayah, kenapa kasih Lin Ye kesempatan? Masih harap sampai itu angkat nama Lin? Dia punya bayangan Yi Xiong dalam dirinya. Lagi-lagi kakak. Kakek, lihat aja baik-baik ya. Keluarga Lin sekarang cuma punya satu jenius, yaitu anakku. Semenit 1 ekor. Gue pasti yang paling cepat selesai. Dungeon, isinya bencana di bawah level 5. Kekuatan gue cukup. Xie Huang, 2 jam bisa selesai. 2 jam? Terlalu lama. Sang Huang udah gak sabar pada mencapai. Pergi. Tebasan sayap. Gampang banget. Selesai dalam sejam. Gimana? Gue yang pertama keluar kan? Masa sih? Gue udah nunggu lo setengah jam. Lin cuma keluar 1 sampah. Yang satu lagi udah mati di dalam ya. Di dungeon itu ada 1 bencana level 5 loh. Tinggal gerakin jari aja udah bisa remuk dia. Gila, udah mau habis waktunya. Latihan sama Xie Huang udah cukup. Makasih jadi lawan. Kekuatan jiwa host naik ke perunggu tingkat 3. Skill baru terbuka, cakar mahkota hancur. Nirvana bulu, kembali. Api hitam kehancuran. Xie Huang, ayo kita pergi. Kak Ye nggak beneran kenapa-napa kan? Kak Ye, akhirnya kamu keluar. Dia ternyata lolos ujian putaran pertama. Terus kenapa? Butuh 2 jam penuh tuh. Sampah ya tetap sampah. Kalian juga tahu, kita nggak cuma lawan bencana, tapi juga musuh yang manfaatin serangan jiwa beast. Jadi putaran kedua pakai arena. Pemenang bakal masuk Legion Pantheon. Pertandingan pertama, Lin Zhou lawan Tang Yaozu. Cuman cepat beberapa menit aja. Aku bakal tunjukin kehebatan beruang batu raksasa. Ayah, tenang aja. Beruang batu raksasa si Zhou. Itu tier 1 di kelas S loh. Walau Tang Yaozu juga punya jiwa beast kelas S. Dia cuma bisa dipukuli. Siapa yang bilang adikku kebangkitannya? Cuma jiwa beast kelas S. Keluarlah.
Singa api membara. Ya ampun, itu jiwa bis kelas SS. Tuan Muda Yaozu emang jenius. Lihat pedang ekor singa itu. Cuma pemilik jiwa bistop yang kekuatannya bisa ditempa jari senjata. Beruang batu raksasa. Penyerap jiwa membatu. Terlalu lambat, badut. Aku menyerah. Linzo, kok kamu bisa segitu nggak punya harga diri? Bakat dia terlalu tinggi. Nggak mungkin menang. Habis. Keluarga Lin, habis. Kita beneran bakal diinjak keluarga Tang. Tuan Besar Lin, keluarga Lin udah waktunya berlutut kan? Keluarga Lin belum kalah. Itu si Lin Ye yang kebangkitannya ayam rontok. Ngapain sampai ini? Dia aja nggak bisa ngalahin aku. Sampah kayak kamu mau menang gimana? Pakai ini. Apa? Sekarang masih bilang Lin kalah. Pak Menteri, jiwa binatang level SSS, Pilar Quill, api Phoenix jahat menyala. Apa? Ikut aku. Beneran. Ini beneran. Negara Naga akhirnya punya jiwa binatang level SSS. Jaya Naga, poin keberuntungan naik 10.000. Beritahu semua divisi dan pasukan. Harus temukan orang ini. Dia yang tentukan masa depan negara naga. Apa ini? Ensiklopedia binatang. Ternyata nggak ada catatan soal jiwa binatang ini. Kekuatannya dahsyat banget. Kak Ye udah bangkit. Jiwa binatang apa? Aku juga belum pernah lihat, tapi keluarga Lin punya harapan lagi. Digantikan sang Phoenix ini emang mengalahkan semuanya. Tapi kekuatan jiwa level perunggu 3 masih terlalu kecil. 5 menit. Cukup kalahkan dia. Cukup. Kamu udah siap naku kalah? Cuma burung bodoh doang. Aku tunjukkan padamu. Bedanya jenius dan sampah. Di mataku, kamu yang sampah. Bunuh dia. Si Lin Ye itu ternyata seimbang lawan Tang Yaozu. Yang ngalahin Xiao Zhou. Enggak, Lin Ye belum serius. Sebenarnya kamu bangkitkan jiwa binatang apa? Level berapa? Ingat baik-baik, ini baru namanya kekuatan mutlak. Ini bukan kekuatan level S. Ini pasti udah level SS. Yi Xiong, Mufan, di tubuh Lin Ye. Emang ngalir darah kalian berdua. Sialan. Tunggu, dua besok datang. Kayaknya nggak panik sama sekali. Lin Yixiong, Mo Bufan. Kalian benar-benar punya Anak yang hebat ya. Orang-orang bodoh ini nggak tahu yang bangkit level S ke atas. Di tubuhnya ada mutiara jiwa. Asal telan, mutiara jiwa bisa naikin level kekuatan jiwa drastis. Ini kan obat yang datang sendiri. Kayaknya. Serius nih. ini kebangkitan kedua. Cuma yang level perak baru bisa awakening 2. Tapi tadi paling mentok cuma naik ke perunggu 3. Gue udah telan mutiara jiwa dari kecil. Kekuatan jiwa gue udah perak penuh. Begitu telan mutiara lo, gue bisa naik ke emas. Jenius kayak gue jelas beda sama sampah kayak lo. Pembuji, ini nggak adil. Kecuali Lin Ye mundur. Ujian tetap lanjut. Brengsek. Para penguji nggak berani lawan Tang Guangzong. Lin Ye dalam bahaya. Lin Ye, putus asa lah. 3.000 api membara. Iblis, Phoenix, musnah. Antar perak dan perunggu, jaraknya jauh banget. Jiwa Beast Lin Ye udah dibakar jadi abu semua. Dia sampai bengong gitu. Kak Ye, apa dia bakal kalah? Harapan satu-satunya keluarga Lin habis dibakar gitu aja. Sayang banget. Lebih sayang lagi, kalian semua bakal nyusul dia sebentar lagi. Oh, jadi gitu. Kamu mau aku pakai jurus itu ya? Udah, jangan dilihat. Singa api. Itu jiwa beast api terkuat. Burungmu udah tamat. Untung kamu cuma level perak. Kalau udah sampai level emas, aku mungkin beneran kalah. Udah mau mati. Masih aja mulut keras. Hari ini aku tunjukin ke kamu. Apa itu Phoenix yang terlahir kembali? Akhirnya bisa keluar juga. Masih mau kurung aku. Rantai kecil kayak gini, hancur. Cuma kebangkitan kedua kan, yang lain punya. Sipir penjara milik Phoenix ini juga harus punya. Nggak mungkin, level kekuatan jiwanya. Nggak mungkin sampai perak. Kebangkitan kedua. Kak Ye juga kebangkitan kedua. Ada satu pengecualian. Jiwa Beast di level perunggu udah bisa kebangkitan kedua, yaitu kalau jiwa Beastnya tingkat SSS.
Kok bisa? Di seluruh negeri naga. Belum pernah ada yang bangkitin jiwa suci kelas SSS. Sekarang udah ada. Gawat. Xiao Tang, kamu kan wakil ketua tim Wanshan. Masa sampai curang diam-diam sih? Xiao Xue, perhatiin baik-baik Kak Yemu yang dia pikul sekarang. Bukan cuma kehormatan keluarga Lin lagi, tapi nasib seluruh negeri naga. Jiwa suci kelas SS bisa jadi terkuat api, iblis, phoenix. Biar mereka lihat. Akhiri dengan satu serangan ini. Serem banget. Tang Yaozu. Ini baru namanya api. 3000 arus api. Api hitam kehancuran. Sialan. Kalau Linie menang, dia pasti bakal injak gue. Gue nggak bisa masuk Wanshan. Lo juga jangan harap. Beruang batu raksasa. Penyerapan jiwa membatu. Apa yang terjadi? Kekuatan jiwa nggak bisa ngumpul. Linie. Kak Ye, Linie, kekuatan jiwamu udah nggak bisa manggil jiwa binatang lagi. Kamu udah hebat banget. Menyerahlah. Enggak, tinggal sedikit. Bisa masuk Wanshan. Mendekati kebenaran kematian orang tuaku. Aku gak boleh jatuh di sini. Dibanding sepupumu yang pengecut, kamu cukup tangguh. Tapi nasibmu udah pasti. Dotian, Xie Huang, bantu aku sekali lagi. Jangan harap. Selanjutnya adalah pertarungan hidup mati antara kita. Gak sengaja bisa bunuh kamu. Kenapa? Kenapa mau membunuhku? Orang tuamu dulu juga nanya hal yang sama ke abangku. Tang Guangzong yang bunuh mereka. Aku akan membunuh kalian semua. Yang mati, itu kamu. Keluarlah. Aku butuh kekuatan lebih. Aku mau bunuh mereka. Pekat Inang di atas target. Bisa bangkit lebih cepat. Yang terakhir dari kelas SSS. Binatang buas nomor 50. Tahu ti, bayarannya 10 tahun umur. Inang memilih untuk bangkit. Aku mau bangkitkan. Berhenti. Lepaskan cucuku. Kumohon, aku berlutut. Kakek. Kak Ye belum kalah. Apa? Nggak mungkin. Lapar banget. Aku akan menelanmu. Kok kamu bisa punya roh kedua? Demi membunuhmu. Kekuatannya gila banget. Kalau kena, mati. Atau luka parah. Harus menyerah. Memuji, aku, Yaozu. Dia nggak bisa kenali indra itu. Kamu bisa menang. Kamu percaya sama Lin Ye? Hutang darah, bayar darah. Betul. Dia cuma melampiaskan pakai insting. Nggak ada sasaran. Tanpa pertahanan. Asal deketin dia, aku pasti bisa serang. Gawat. Tanganku. Yaozu. Adik, serahin ke aku. Linie membangkitkan iblis. Harus segera dibunuh. Pantas aja Linie bisa bangkitin 2 jiwa beast. Dan dua-duanya nggak ada di katalog Beast. Tuan Muda Guangzong itu wakil ketua Legiun Dewa. Dia pasti benar. Tang Guangzong jelas lagi balas dendam pribadi. Cari alasan buat bunuh Kak Ye. Tang Guangzong brengsek. Kau pikir keluarga Lin udah nggak ada orangnya? Walau harus taruh nyawa ini, aku nggak akan biarin kau celakain cucuku. Keluarga Lin emang suka sok jagoan. Pertahanan badak besi. Gak bisa ditembus level perunggu kayak kamu. Lin Ye. Tang Guangzong bener-bener bantuin aku banget. Dia yang turun tangan. Linie pasti mati. Bener kan? Tenaga jiwa bocah itu udah habis. Entah pakai cara apa dia bertahan. Tapi udah limit. Makan dia biar dapat kekuatan. Nyawamu dan mutiara jiwa jadi milikku. Pemangsa jiwa. Apa? Tenaga jiwaku lagi diserap bocah ini. Gawat, dia nyerap kekuatan jiwaku. Kekuatan jiwa nggak murni. Nggak enak banget. Dia beneran monster. Nggak bisa lawan dia langsung. Apa? Perisai baja badak perak. Kekuatan apa ini? Tang Yaozu minimal petarung level berlian. Kok bisa dihajar Linie? Ku bunuh kau. Serangan Kak Ye ini bisa bikin seluruh kapal udara hancur jadi debu. Kakek, Akal sehat Lin Ye udah ditelan bis jiwa. Serangan ini nggak bisa ditahan. Apa harus pakai jurus itu?
Jangan-jangan cuman bisa pakai jurus itu ya? Paman, aku gak kuat lagi. Kalau nggak kuat, ya tinggal mati. Transplantasi Hunzu. Peluang hidupnya kecil banget, tapi hasilnya jauh lebih besar dari menelan Hunzu. Asal berhasil. Hunshu dan kekuatan Mo Bufan bakal jadi milikmu semua. Mo Bufan, anakmu yang paksa aku. Biar dia mati oleh kekuatanmu sendiri. Matilah kau. Kak Ye! Terima ajalmu. Tang Guangzong. Berhenti semuanya! Itu si Tuning. Kapten Skuad 13 Legion, Wan Shen. Si Tuning. Dia kapten termuda di Wanshan. Katanya kekuatannya udah ngelebihin para jenderal. Udah hampir setara dewa perang. Jadi kamu Lin Ye. Dia kuat banget. Kalau dia sama Tang Guangzong kerjasama, aku harus siap mati. Terus kenapa? Adik, akhirnya aku ketemu kamu. Si Tuning itu kakaknya Kak Ye. Waktu muda dulu kita nggak pernah salah. Kamu mirip banget ayahmu, tapi matamu persis sama kayak ibumu. Kamu kenal orang tuaku. Jenderal Lin dan Jenderal Mo, mereka yang ajarin aku bertarung. Udah kayak keluarga. Kapten Situ, Lin Ye bangkitin iblis. Dia pasti jadi ancaman buat negara. Walau kau ada hubungan sama klan Lin, jangan lindungi dia. Tang Guangzong. Kau cukup perintah dari Departemen Nasional. Lin Ye termasuk talenta tingkat 1 negara. Coba, siapa berani sentuh dia? Departemen nggak lihat dia mengamuk. Tang Guangzong, kau meragukan keputusan departemen atau menantang wewenangku? Perempuan ini, dia beneran bisa bunuh aku. Kalau begitu, serahkan semuanya pada Kapten Situ. Jangan pergi! Adik, aku tahu. Kematian orang tuamu ada hubungannya sama dia. Tapi kamu pikir dia sendiri. Misal lawan orang tuamu. Di dalam Wanshan, tiap tim punya niat tersembunyi. Kamu belum bisa sentuh kekuatan di belakangnya. Bukan gari balas, belum waktunya. Suatu hari nanti, semua yang tangannya belum berdarah orang tuaku akan bayar semuanya. Semua yang ada di sini, dengarkan baik-baik. Semua yang terjadi hari ini, kalian harus lupakan. Yang kalian lihat adalah Lin Ye membangkitkan Soul Beast kelas SS, mengalahkan Tang Yaozu, jadi peringkat pertama ujian Jiangzhou. Paham? Paham. Kak Ye menang! Jadi, Lin Ye-ku bisa masuk Wanshan dong. Adik, kamu punya 2 pilihan. Gabung Departemen Guoyun sebagai talenta khusus, dapat fasilitas pejabat tinggi, nggak ikut tempur garis depan. 2, gabung Legion Wanshan, jadi prajurit baru. Semua ikut aturan Wanshan. Mikir apa lagi? Pasti pilih Guoyun dong. Iya kan? Mati-matian di medan perang. Bukannya demi suatu hari nanti bisa duduk di posisi tinggi. Ke Guoyun itu pilihan paling aman. Tapi apa itu yang Kak Ye mau? Jalanmu sendiri, kamu yang pilih. Di Guoyun, aku bakal dilindungi 24 jam. Jadi kartu truf negara naga di meja negosiasi. Kan? Adik, aku tahu kamu ingin balas dendam. Tapi medan perang itu berbahaya. Mungkin sebelum kamu bunuh musuhmu, kamu udah kehilangan nyawa. Bukan cuma buat balas dendam, senjata seperti aku. Cuma di medan perang bisa berguna maksimal. Habisi semua bencana. Jaga perbatasan. Cuma itu. Negara naga baru punya kuasa bicara. Aku umumkan, Lin Ye resmi bergabung dengan Legion Wanshan, menjadi prajurit baru nomor 327. Lin Ye, bagus sekali. Sekarang, aku bersihkan sampah kayak kalian. Keluarga Lin juga nggak akan protes, kan? Oh ya? Kak, aku salah. Aku nggak seharusnya ngejahatin kamu. Nggak seharusnya bilang kamu sampah. Akulah sampahnya. Iya, keponakan. Bagaimanapun, kita kan masih keluarga sedarah. Kamu yang waktu ujian, bekuin jiwa gue kan? Waktu itu kalian nggak anggap aku keluarga. Pertandingan itu berbahaya. Kalian itu mau membunuh Lin Ye. Kenapa keluarga Lin bisa punya sampah kayak kalian? Lin Ye, mau diapain mereka? Terserah kamu. Sesuai aturan klan, kalian harusnya diusir dari klan Lin. Dibuang keluar zona aman. Biar bencana yang ajarin kalian. Kalau kami keluar zona aman, kami pasti mati. Sisakan nyawa aku dan Xiao Zhou saja. Nggak mati juga bisa. Ada tempat yang cocok buat sampah kayak kalian. Ayah, kita beneran tinggal di tempat sampah. Nak, mulai sekarang ini rumah kita. Gimana Lin Ye bisa masuk Wanshan? Yaozu nggak ikut ujian. Mengerikan. Terlalu mengerikan. Kok bisa gini? Wang Zong,
kamu nggak bertindak. Paman, aku udah bertindak. Walau si Linie udah kebangkitan, bukannya cuma sampah yang baru punya jiwa beast bisa bikin kalian luka separah ini. Dia emang baru kebangkitan, tapi langsung dapat 2 jiwa beast kelas SSS. Aku tadinya mau pakai jiwa beast Mo Bufan buat bunuh dia, tapi si Tuning malah ngelindungin dia. Untung si Tuning nggak sadar. Jiwa beast Mo Bufan ada di kamu. Kalau nggak, makin repot. Paman, biarin Linia berkembang di Wanshan. Itu baru masalah besar. Ya udah, jangan kasih dia peluang. Di koleksiku harus ada 2 mutiara jiwa kelas SSS itu. 1 juta ini semua buat aku. Ini bonus yang tiap pejuang baru pasti dapat. Tapi kamu ada bonus tambahan loh. Kekuatan jiwaku pulih. Gak nyangka di luar zona aman ada rendaman sehebat ini. Suka, udah mulai bergejolak nih. Kayaknya kita harus cepat mulai. Bonus yang kasih tuh bilang, jangan-jangan... Nggak boleh. Aku orang baik-baik. Adik, cowok nggak boleh bilang nggak bisa. Habis ini bakal agak sakit. Tahan ya. Kasih tuh. Mau ngapain? Tahu tiranmu udah makan banyak kekuatan jiwa Tang Guangzhong. Tapi kekuatannya nggak murni. Cuma bakal ngotorin tubuhmu. Beres. Sayang level kekuatan jiwaku bakal turun lagi. Adik, jangan khawatir. Aku udah siapin suplemen buat kamu. Wanshan sampai nyiapin suplemen penambah kekuatan jiwa buat aku. Celah waktu luang ini. Langsung nyambung ke Gunung Liar nomor 1. Bencana di sana, pas buat kamu berlatih. Makasih kak. Ini kan cuma ujian pemula biasa dong. Aku dapat perintah ke perbatasan. Sebentar lagi harus berangkat. Aku nggak bisa terus di sampingmu jagain kamu. Kamu harus jadi lebih kuat sendiri. Pergilah. Kak situ? Iya, aku ngerti semua. Tapi bisa nggak biar aku pakai baju dulu? Level jiwa host naik ke perunggu tingkat 5. Skill baru Iblis Phoenix terbuka. Neraka tulang. Gunung ini gede banget. Bencana ini jago banget sembunyi. Capek-capek seharian cuma naik 2 tingkat. Andai si Tao Tia Sang Tiran masih ada. Yang bener, 10 tahun umur loh. Cuma dapat 1 kartu coba. Host. Kalau host udah masuk level perak, bisa bangunin jiwa hewan nomor 2. Tapi masih 5 tingkat lagi baru nyampe perak. Sipir, jangan buru-buru remehkan aku. Cuman soal efisiensi kan? Tao Tia Sang Tiran bisa lakuin itu. Phoenix ini juga bisa. Coba skill baru ke bencana itu. Neraka tulang. Jurus ini bisa ngunci musuh juga. Sipir, bukan cuma itu loh. Meluas. Level jiwa host naik ke perunggu tingkat 6. Tingkat 7. 8. 1 jurus langsung habiskan semua bencana bang level 10. Tinggal dikit lagi ke perak. Phoenix ini punya lebih dari sekedar kecantikan. Ada orang. Dia Bai Shui Hui, nona besar Guan Bai. 4 Guan besar, dijuluki gadis tercantik nomor 1 di negara naga. Ngapain dia di sini? Kekuatan jiwa yang dahsyat tadi, kamu yang ngeluarin. Tentu bukan. Ya tentu bukan. Kenapa kepala penjara nggak mau ngaku? Malah bikin Huang jadi jelek gini. Kakak situ udah bilang, kecuali darurat. Nggak boleh pamer kekuatan ke orang luar. Acting yang bener dong. Aku juga nggak tahu siapa yang sekuat itu, sekeren itu. Iya sih, lemah. Kelihatan lemah. Terus kenapa kamu ada di sini? Tahu aku latihan di sini, lalu muntit aku. Aku udah sering ketemu pengejar yang nggak tahu malu, tapi belum pernah ketemu orang mesum kayak kamu. Bukan. Ngurusin kamu tuh jorok. Sekarang pergi dari hadapanku. Iya, aku pergi. Xie Huang. Ternyata ada orang yang lebih narsis dari kamu. Kepala penjara, kamu emang kelihatan kayak orang mesum. Diam, Xie Huang. Liu Guang, kamu bilang yang aku temui. Kenapa semuanya cowok yang gak enak dilihat begini? Tapi setelah masuk Wanshan, bisa ketemu dia. Linie dari Jiangzhou lama gak bangkit. Begitu bangkit, langsung masuk Wanshan. Jenius yang 1 dari 1.000.000. Dan katanya, dia tinggi dan ganteng. Ganteng luar biasa. Bahkan kata-kata pun gak bisa gambarkan pesonanya. Sama-sama cowok, kok bedanya jauh banget sih? Ayo Liu Guang, kalau mau berdiri di sisi Linie, aku juga harus terus ningkatin jiwa. Pisau arus air. Sekarang lawan bencana level 14. Masih terlalu berat, kabur aja deh. Ini aku ketemu di gunung nomor 1. Habis. Oh,
Kamu juga orang Wanshen. Berarti bukan orang luar dong. Kok masih di sini? Lari, cari orang yang jiwanya kuat. Ini cuma dia yang bisa lawan bencana itu. Nggak usah. Kamu ini cari mati. Satu jurus aja udah bikin luka berat bencana level 14. Sisa 4 kaki masih lari cepat gini. Terdeteksi bencana laba-laba 8 kaki. Pemberitahuan, inti serangga laba-laba. Cocok dengan bis nomor 2. Tingkat kecocokan 52%. Inti serangga bisa ditempa jadi senjata khusus bis 02. Kalau gitu makin nggak bisa lolos. Kamu siapa sebenarnya? Namaku Lin Ye. Level kekuatan jiwa Inang naik ke perunggu tingkat 9. Gimana pun itu, bencana level 14. Cuma segini doang naiknya. Padahal tinggal selangkah lagi ke perak. Makin tinggi level kekuatan jiwa, makin susah naiknya. Lagi pula, sipir beda dari yang lain. Total kekuatan jiwa manusia biasa cuma segini. Sedangkan total kekuatan jiwa sipir paling nggak segini. Jadi kalau pakai standar orang biasa, level sipir sebenarnya udah sampai sini. Aku bisa bangkitin jiwa bis 02 dong. Keren banget. Ganteng banget. Jadi, ini Lin Ye. Bai Shui Hui. Kamu harus jaga sikap. Kamu harus ubah kesan di depan Lin Ye. Kayaknya kamu gak bisa jalan. Repot. Aku antar kamu turun. Nona besar, kami terlambat. Makasih udah nolongin aku. Apapun balasan yang kamu mau, pasti aku kabulin. Gak usah. Ketemu di Pantheon. Anak ini nggak tahu diri banget ya. Niat baik Nona aja ditolak. Ini kesempatan yang orang lain rebutan juga nggak dapat. Kamu tahu apa? Dia beda dari yang lain. Keluar aja. Ngikutin dari tadi. Nggak capek. Kamu udah sadar dari tadi. Niat bunuh kalian lebih busuk dari bau bencana. Waktu Bai Shui Shui ada, kalian nggak berani gerak. Berarti target kalian cuma aku doang. Nyawamu mahal juga. Cukup buat kami senang seumur hidup. Nyawaku. Emang kalian bisa ambil? Bencana level 14 aja dia basmi gampang banget. Emang gak gampang dilawan sih. Terus kenapa? Paling mentok dia cuma level perak. Kalian takut dia? Gue nggak takut. Neraka tulang-tulang. Lihat tuh, bocah ingusan aja nembaknya nggak bener. Bodoh. Nah, harusnya udah bisa. Kekuatan jiwa naik ke perak tingkat 1. Buka bis nomor 2. Serangga pelahap langit. Gila, bis jiwa nomor 2 bukan cuma 1, tapi seluruh ras serangga. Hadiah ini pasti kalian suka. Selamat, dapat pedang jiwa serangga. Buka skill serangga pelahap. 7 jurus serangga. Kalian beruntung banget bisa jadi kelinci percobaan pedangku. Kapten situ. Tim 1 nggak bakal biarin Lin Ye tenang. Bisa aja mereka kirim pembunuh. Udah dikirim. Sengaja mindahin aku ke perbatasan. Biar ada kesempatan buat nyerang kan? Kalau gitu, aku kirim orang jaga Lin Ye. Gak usah. Adikku itu nggak perlu dijagain. Cuma nambah 1 senjata doang. Gue bakal tunjukin apa itu tekanan kekuatan jiwa. Kulit gue aja nggak lecet. Lo nebas angin ya. Jurus pertama, gigitan semut. Tolong gue. 1 lawan 1, ribet banget. Maju bareng aja sekalian. Lawan dia. Jurus kedua, racun kala jengking. Jurus ketiga, ilusi kupu-kupu. Emas batangan. Punya gue. Semua punya gue. Itu punya gue. Wan Qiang lebih tenang dari Xie Huang dan Tao Tie, tapi sama mematikannya. Sayang banget, kalian cuma bisa rasain sampai jurus ketiga.
bangkit. Dia bangkitin jiwa bis SSS kedua lagi. Poin keberuntungan negara naik 15.000. Lebih tinggi dari yang pertama. Duodian, Shewang, Tuntian, Wancong. Jiwa bis yang Lin Ye bangkitin emang layak jadi dewa perang generasi emas. Ribuan tahun lalu, bencana pertama datang. 100 dewa perang generasi emas negeri naga mengendalikan monster untuk bertempur, menjaga negeri. Tapi negara lain takut sama negeri naga. Mereka bersatu nekan, memaksa negeri naga menyegel 100 monster. Waktu bencana datang lagi, monster-monster itu hilang tak berbekas. Negeri naga masuk krisis yang belum pernah terjadi. Tapi sekarang semuanya udah berubah. Lin Ye, kamu harus latihan yang serius. Cepat jadi tiang penyangga negeri naga kita. Kakek, pasti kek. Jaga kakek ya. Tunggu aku pulang. Sebelum pembagian tim, semua prajurit baru latihan di sini. Menjalani latihan selama setahun. Ayah, ibu, aku datang. Kasih tahu aku, kenapa Lin Ye bisa hidup-hidup sampai ke camp latihan. Semua pembunuh yang dikirim putus kontak. Kemungkinan besar udah mati di tangan Lin Ye. Level kekuatan jiwa anak itu kayaknya udah lebih dari perunggu. Sampah. Paman, aku akan cari orang elit lagi. Bodoh. Pembunuh itu hidup, nggak ketemu. Mati, nggak ada mayat. Pasti si Tuning yang beresin jejaknya. Gimana bisa kita kasih bukti lagi ke dia? Udahlah, Lin Ye mau masuk Wanshan ya, biarin aja. Pasti ada kesempatan buat dia mati di misi penyerangan. Lin Yixiong, aku akan kirim anakmu menyusulmu. Buka pintu ini. Kita bisa ketemu para elit dari mana-mana. Iya, maaf. Sebanyak ini lendirnya. Bisa dijadiin beberapa botol ramuan nih. Rupa adalah kekosongan. Kekosongan adalah rupa. Rupa. Nona Bai, keluarga Bai punya kuasa. Keluarga Huang punya uang. Kita berdua emang pasangan yang udah ditakdirin. Minggir. Kamu datang. Aku bawain sarapan. Masih anget loh. Lo siapa sih? Tuan Huang, dia Lin Ye, nomor 1. Jiang Zhou, katanya dipilih kapten tim 13, si Tuning. Yang nunjuk dia. Oh, jadi kamu toh sekampungan dari Jiangzhou itu. Tempat kecil emang tempat kecil. Bisa nerima orang kayak lo yang mati-matian. Baru bisa bangkit masuk Wanshan. Ngomong apa lo? Gue bilang, lo masuk Wanshan juga, cuma sampah. Gue nggak salah lihat kan? Lin Ye sekarang perak tingkat 1, si Kuning emas tingkat 5. Pertarungan ini nggak masuk akal. Orang yang gue pilih emang beda. Lin Ye, Lo tamat. Pukulan ini 40. Pukulan ini 80. Tapi gue ke Wanshan, bukan buat orang kaya lo. Kerja renovasi. Kalau lo berani hancurin palu gue bikin lo nggak betah di Wanshan. Lo tahu gue siapa? Gue nggak peduli. Kalian ribut apa sih, instruktur? Pas banget kamu datang. Keluarin dia sekarang. Keluarga Huang tiap tahun donasi 1 miliar ke Wanshan. Permintaan segini harusnya bisa dipenuhi dong. Kalian belum ngerti aturan? Gak apa-apa. Gue ajarin pelan-pelan. Tapi satu hal. Kalian ingat baik-baik. Di sini, kalian cuma prajurit. Siap. Sekarang, pakai baju tempur kalian. Kumpul di lapangan. Siap-siap buat latihan pertama kalian. Siap. Di dungeon ini ada 10 monster bencana level 20. Temuin mereka. Bunuh mereka. Yang nggak bisa selesai, gugur. Level 20? Tapi gue masih tingkat perunggu. Itu urusan lo sendiri. Terus, latihan ini kalian harus jalan sendiri. Nggak boleh kerjasama. Yang langgar, gugur. Walau nyawa terancam, tetap gak boleh. Enggak. Wanshan. Nggak pelihara sampah. Level 12 aja. Udah susah banget dilawan. Gak tahu lininya gimana ya. Bantu gue nemuin yang level 20 itu. Gue nggak bunuh loh, ngerti? Jangan buntu. Kamu nipu aku. Ini jebakan. Kayaknya di bawah ada penyergapan. Kalian para bencana cuma bisa bikin yang nggak guna. Teknik keempat, lepas jangkrik. Aku di sini. Teknik kelima, pisau belalang. Akhirnya kamu muncul juga.
Dia nahan tebasan pedang jiwa serangga. Teknik ketujuh. Mata lawan. 1000 pertahanan. Kulit bencana level 20. Kalau ngamuk, makin susah ditebas. Pedang jiwa serangga unggul di kecepatan. Serangan masih kurang sedikit. Tapi, aku nggak cuma punya satu monster. Xie Huang, bantu aku. Sipir, akhirnya kamu ingat juga sama aku. Pisau belalang api hitam. Bencana level 20 nggak drop material sama sekali. Pelit banget sih. Iya kan? Kekuatan jiwa host naik ke perak tingkat 5. Terbuka skill pasif telan langit 1000 serangga. Aura serangga. Pedang jiwa serangga akan melemahkan musuh sebesar 20%. Musuh makin lemah, aku makin kuat. Lumayan sih, ada hasilnya juga. Bencana level 12. Aja hampir bikin aku setengah mati. Mau ngalahin bencana level 20, harus grinding sebulan di sini. Emang sesusah itu ya? Aku udah habisi 3 ekor level 15. Besok udah bisa tumbangkan yang level 20. Huang Xiao emang Huang Xiao. Gak tahu si Linie sekarang udah sampai mana. Jangan sebut sampai itu. Level kekuatan jiwa nggak bisa bohong. Dia hancurin senjataku. Cuma keberuntungan, begitu aku keluar dungeon, aku pasti bikin dia dan kakek tua itu menyesal, Linie. Kamu udah selesai tugasnya. Ini kan gak susah. Gila, kuat banget. Pantas Nona Bai tertarik sama dia. Kalau aku cewek, aku juga pasti jatuh hati. Yang pantas buat Bai Sui Sui cuma aku. Linie, berhenti kamu. Pasti kamu curang. Hari ini, aku bakal bongkar kedokmu. Mau dipukul bilang aja, gak usah cari alasan. Kok dia punya banyak senjata? Uang pun gak cukup. Banyak banget bahan yang cocok sama jiwa binatang. Anak ini kenapa sih? Aku gak bisa nyentuh dia. Terpaksa panggil jiwa binatang. Jiwa binatang Tuan Muda Huang lucu banget ya. Lebih kayak peliharaan daripada jiwa binatang. Makanya aku gak suka panggil jiwa binatang. Mata lalat. Oh, ternyata. Pantas kamu punya banyak senjata. Wah, kamu cukup paham juga. Jiwa binatangku beda dari semua jiwa binatang lain. Material yang cocok sama dia. Bukan dari monster bencana, tapi emas. Dan yang paling gak kurang dariku. Ya, emas. Senjata pusaka emas. Tusuk dia. Senjata emas. Tusuk dia. Ilusi kupu-kupu. Nona Bai, aku datang. Menjijikan. Linie, kamu juga di sini. Huang Jin kenapa sih? Biarin aja. Aku bawa tenda malam ini. Kita bisa tinggal bareng. Istirahat dulu baru bisa lanjut grinding dungeon. Nggak usah. Udah aku selesaiin. Keren banget. Linie, dasar brengsek. Pasti kubunuh kau. Itu gua yang jadi tanggung jawab Chen Xiaoyao. Dia dapat yang paling susah. Raja Serigala Bencana itu. Lihat situasinya. Dia pasti lagi dalam bahaya. Linie kesana juga nggak bantu. Kamu lupa kata instruktur. Sekali saling bantu, langsung didiskualifikasi Wan Shen. Wan Shen nggak mau pelihara sampah. Aku ingat. Tapi biarin. Orang mati itu baru sampah. Aku ikut kamu. Gue juga ikut. Selamatkan nyawa. Pahalanya luar biasa besar. Linie, tunggu di sini ya. Ini Ramon Xiaoyao. Dia dalam bahaya. Jalannya di sana. Awas. Hampir aja. Kamu selamatin aku lagi. Masalahnya belum selesai. 3 ekor level 17. Walau Linie sekalipun, belum tentu bisa ngatasin mereka. Kalau bukan gue masuk neraka, siapa lagi? Kalian duluan, selamati orang. Biar gue tahan mereka. Kalau gue gugur, bilang ke emak gue bukan pengecut. Pakai pelemah emang lebih efektif ya.
Ayo, pergi. Dia masih manusia. Dia adalah dewaku. Lepas. Pergi. Cepat pergi. Menang. Gak bisa. Itu ramuan. Bisa naikin serangan dan pertahanan. Raja Serigala pasti nyium bau ramuannya. Makanya dia datang ke di dalam sana. Kayaknya dia udah nelen banyak ramuan. Kekuatannya sekarang jauh di atas level 20. Dia mau nyerang. Aku juga gak boleh kalah, walau cuma bunuh satu. Aku bisa bantu Linye. Aku akan lindungi kamu. Bukti kejahatanmu udah aku rekam semua. Kali ini kau pasti kutendang dari Wanshan. Anaknya berapa sih? Ribet banget. Jurus ini agak serem. Kalian mending tutup mata. Jurus terakhir. 3000 wabah serangga. Apaan tuh? Kalau dia pakai ini ke aku pasti mati. Enggak. Jiwa binatang Linye kan jelas-jelas seekor phoenix. Serangga ini apa sih? Kekuatan jiwa host naik ke gold tingkat 1. Membangkitkan beast jiwa nomor 03 dan 04. Langsung bangkitin 2 beast ganas. Sistem. Akhirnya kamu dermawan juga. Jumlah kebangkitan naik sesuai level kekuatan jiwa host. Gold bangkitin 2 beast ganas. Platinum bangkitin 4 beast ganas. Diamond bangkitin 8 beast ganas. Bintang bangkitin 16 beast. King ke atas. Tiap naik 1 tingkat, bisa bangkitin 1 beast ganas. Mantap. Ini sih masa depan cerah banget. Beast ganas. Tipe pertahanan kelas SSS. Beast jiwa tipe kontrol kelas SSS. Kalian berdua pas banget nutupin kelemahanku. Sipir, jangan sampai punya yang baru terus lupa sama aku dong. Tentu enggak. Kamu dan serangga pelahap itu kekuatan utamaku. Saatnya kasih pelajaran ke Raja Serigala itu. Kalian jaga Chen Xiaoyao, biar aku lawan dia. Tapi Kalian cukup rahasiain apa yang terjadi nanti. Perisai kura-kura 3 kaki. Naga es dingin beku. Apa gue salah lihat ya? Linye punya berapa jiwa binatang sih? Tebasan belalang api hitam. Masih napas. Ramuan Chen Xiaoyao emang manjur banget. Nanti selesai, minta beberapa botol. Sekarat masih melawan. Perisai kura-kura. Guanya mau runtuh. Cepat lari. Siapa? Tolong aku dong. Kamu, kenapa nolongin aku? Kamu itu pengecut, tapi selama kamu di Wanshan, berarti kamu rekan tempurku. Bintang Kaisar Negeri Naga udah lama nggak seterang ini. Sejak Linye mulai kebangkitan, semuanya jadi pertanda kejayaan Negeri Naga. Linye bangkit lagi. Lagi. Tenang aja, hal kayak gini cepat atau lambat kita harus terbiasa. Kecepatan kebangkitannya lebih cepat dari perkiraan kita. Kayaknya bulan depan udah bisa lihat bis keempat. Udah yang keempat. Kali ini dia bangkitin 2 sekaligus. Perkembangan Linye jauh di luar dugaan. Keputusan biarin dia tetap di Wanshan emang bener. Tapi dengan kekuatannya sekarang, di game latihan, terlalu sayang. Terlalu cepat bikin negara lain sadar soal dia. Itu bukan hal bagus. Lagi pula, keberadaannya
mungkin bisa menyatukan generasi baru ini. Kelak saat dia bertempur untuk negeri naga sebagai dewa perang, tangan kanan kirinya bukan cuma Beast lagi. Latihan berhenti. Ada yang langgar aturan. Bilang, siapa yang bantu Chen Xiaoyao? Aku nggak boleh start linie dan yang lain. Nggak ada yang bantu. Aku sendiri yang cari bantuan dari luar. Aku siap terima hukuman disingkirkan. Semua orang yang masuk celah ruang waktu pasti tercatat bohong aja asal. Nggak mau ngaku. Oke, keluar semua. Itu Lin Ye. Aku lihat Lin Ye jalan ke gua. Aku yang lakuin. Di antara mereka, cuma aku yang mampu lawan bencana level 20. Ini instruktur pasti juga tahu kan? Aku ikut terlibat. Aku juga ikut. Mau pergi? Pergi bareng. Aku nggak nyesal. Aku juga nggak. Kamu Lin Ye mau lawan bencana. Jangan bisa mulut, awas. Lidah kepotong. Yang bisa bunuh bencana level 20, cuma tuan muda ini. Huang Jin. Kamu lebih layak tinggal di Wanshen daripada aku. Foto sebagai bukti. Instruktur, tuan muda ini bertanggung jawab sendiri. Mau pergi? Aku pergi sendiri. Satu-satu rebutan mau pergi. Kalian pikir kalian pahlawan ya? Sekarang, aku umumkan. Kalian semua dikeluarkan dari Wanshen. Sekarang gue umumkan. Kalian semua dikeluarkan dari Wanshen. Coban, lu salah kan? Kita nggak pergi nolongin Chen Xiaoyao. Lagian tadi kita juga udah laporin Lin Ye. Orang kayak kalian mau di medan perang. Gak ada yang berani serangin punggungnya ke kalian. Kita bisa tinggal kan? Emas, makasih. Sesama cowok gak perlu banyak omong. Lu udah nolongin gue. Mulai sekarang, lu abang gue. Abang gue juga. Gue mau jadi abang kedua. Gue udah siap. Ketawa apa ketawa? Latihan lanjut. Masuk dungeon semua. Level 20, belum beres jangan keluar. Cokang kali ini boleh kerja sama. Ya iyalah. Gue siap. Naik level. Bentar lagi, kekuatan jiwaku bakal setara sama namaku. Ini juga latihan sih. Cepet banget ausnya. Kecocokan 52%. Masih kurang. Lin Ye, keren banget. Instruktur bilang hari ini libur sehari. Yuk, villa aku di kota King. Ada kolamnya. Yuk, renang. Gue ikut. Gue juga. Gue juga deh. Kalian aja. Gue ada urusan. Lin Ye jangan-jangan mau kencan. Sisik 3 warna harusnya cocok buat banyak hal. Sistem. Bahan ini kecocokannya sama bis gimana? Serba bisa, tapi serba nanggung. Udah deh, minggir sana. Sayang, atasanmu pasti bakal suka ini. Pasti naik pangkat dari kelas 3. Siapa sih yang gak sopan gini? Oh, ternyata kalian berdua. Lin Ye. Oh, ternyata kalian berdua. Wah, ini kan Lin Ye, teman lama kita. Lama nggak ketemu. Teman, Luca, mantan pacarku waktu sekolah. Sayangku emang hebat banget. Ranking 1, lagi seangkatan. Aku harus kasih hadiah buat kamu. Fan Ren, dulu sahabat terbaikku. Aku udah janjiin kamu ngajarin. Bro, jangan mentingin cewek. Lupain temen dong. Tapi pas aku gagal kebangkitan, mereka langsung ninggalin aku tanpa ragu. Gak nyangka si anak jenius ternyata cuma sampah. Buang-buang masa mudaku aja. Pacar bungamu itu. Biar aku yang jagain ya. Ogah ketemu. Loser emang gampang baper ya. Masih kesel tuh. Ya gimana gak kesel? Soalnya, sayang, kamu kan udah bangkitin jiwa suci kelas A, prajurit legion, Bai Hui. Sedangkan dia, jangan-jangan udah diusir keluarga Lin dari Jiangzhou. Terus kesini cari kerja. Dua orang ini internetan. Lihat apaan sih? Filter bubble-nya bocor dikit aja. Pasti tahu aku masuk Wanshen. Zaman sekarang, gak punya jiwa suci aja, udah bisa dapet kartu disabilitas. Yang cacat berat lagi, cari kerja pasti susah. Mending biar sayangku bantuin kamu deh. Legion Bai Hui. Kita kebetulan butuh tukang bersihin toilet. Kerjaan kayak gitu pasti kamu bisa kan? Aku sekarang di Legion Wanshen. Sekarang aku di Wanshen. Pernah bajakan gini 5001. Lo kira kita bakal percaya? Yang bisa masuk Wanshen, minimal kebangkitan jiwa bis kelas S. Lo bahkan gak layak jadi anjing penjaga Wanshen. Tahu gue kalian bukan kebangkitan anjing deh. Kok mata kalian lebih buta dari anjing? Dikasih muka ngelawan. Biar gue sadarin lo, jangan mimpi di siang bolong. Berlutut. Bangun, bangun. Sayang. Ada apa sih? Aku nggak apa. Sialan. Lin Ye,
Lo pakai cara curang apa, hah? Aku cuma sedikit lebih kuat aja. Awas lo bahkan gak dapet kesempatan bersihin toilet. Lo bakal jadi pecundang yang gak ada yang mau seumur hidup. Gak ada yang mau. Kok dia juga di sini? Kaget banget tau nggak? Aku kira kamu diam-diam kencan di belakangku. Itu bukannya nona besar keluarga Bai Sui Shui? Dah, nona besar. Linie pacarmu? Bukan. Iya. Kok nona besar suka sama Linie? Aku ngejar Linie. Tapi dia belum jawab. Nona besar Bai ngejar Linie. Belum dapet. Apa aku udah masuk dunia paralel? Dia turun tangan, belain aku. Setia. Dia panggil kamu Nona. Grup Bai Hui itu punya aku. Terus ngapain kamu ke Wanshen? Buat buktiin diri sendiri dan buat ketemu kamu. Wah, acting romantisnya bagus banget. Setia dan profesional. Nona besar, aku salah. Gak usah balik ke Bai Hui. Cari kerjaan baru aja. Gak usah capek-capek lagi. Itu tuan muda keluarga Huang yang terkaya. Dia maksudnya apa tadi? Berani ngelawan abang gue. Perusahaan Huang ada di mana-mana. Gue jamin, gak ada satupun perusahaan yang mau pakai kalian. Kok kamu juga di sini? Pak Tua suruh kumpul di camp latihan. Aku jemput kalian. Abang silahkan. Nona besar Bai suka sama dia. Tuan muda Huang itu anak buahnya. Gara-gara lo gue jadi musuhan sama Linie. Harusnya gue gak ikut lo dari awal. Kalau masih bareng Linie, gue udah punya segalanya sekarang. Sekarang, tamat. Semuanya tamat. Instruktur, liburnya kan belum selesai. Sebenarnya ada apa sih? Kalian akan dikirim ke garis depan. Bencana di perbatasan utara makin sering. Pasukan jaga tertekan berat. Korban tak sedikit. Kalian harus dikirim buat bantuan. Kalian dibagi 2 kelompok. Kelompok 1, kalian bantu tim 3. Tugas kalian evakuasi warga sipil. Jaga zona aman. Kelompok 2, bantu tim 4. Masuk ke garis depan. Kerjasama dengan Legion Bai Hui. Jalankan misi bareng. Bai Hui, utara. Kayaknya bakal ketemu 2 orang nyebelin itu. Instruktur, aku mau sekelompok sama kakak. Ini keputusan dari atas. Jangan macam-macam. Kalian ingat baik-baik. Latihan kalian belum selesai. Jadi kalian harus pulang hidup-hidup. Siap. Kakak, situasi di tempat kalian pasti jauh lebih berbahaya. Ambil uang ini buat jaga-jaga. Hartaku nggak akan kubagi. Uang ini simpan buat korban bencana aja. Semua. Raih kejayaan kalian. Sampai jumpa. Raih kejayaan. Sampai jumpa lagi. Paman, Linie udah naik kapal menuju perbatasan utara. Semua udah siap. Semua beres. Kali ini Linie nggak akan pulang hidup-hidup. Jadi, ini garis depan. Kalian beberapa, ikut aku. Dalam 1-2 minggu ini, Wanshen dan Bai Hui ada prajurit yang menghilang di reruntuhan ini. Jadi tugas kalian adalah menembus zona bencana dan bergabung dengan Legion Bai Hui untuk investigasi bersama. Siap. Kapten Lee, misi ini dihitung jasa perang kan? Iya, dihitung berdasarkan level bencana yang dibunuh. Bencana level 1, 1 poin jasa. Bencana level 40 poin jasa. Kalau ketemu bencana di atas level 40, jangan mikirin jasa lagi. Mikirin gimana cara hidup aja. Kalau jasa kalian udah sampai segini, kalian bisa duduk di posisiku. Seumur hidup bunuh bencana juga nggak nyampe. Bisa hidup aja udah bagus. Punya ambisi dikit dong. Level bencana di medan perang itu beda-beda. Kalian juga bukan ke medan utama. Kesempatan banyak kok. Dungeon yang kalian alami sebelumnya dekat zona aman atau ada campur tangan orang. Dibanding medan perang asli itu cuma main-mainan. Ini neraka. Ada bencana level 30-an lebih. Sekuat Linie sekalipun. Ketemu dia ya, mati. Udahlah, gue nggak maksa kalian. Kalau mau mundur, boleh balik sekarang. Yang mau balik, maju. Dasar pengecat, mau balik. Kalian semua gue taruh di tim 4 nyekop salju seumur hidup. Kalian langsung cari wakil komandan Dago. Dia yang bakal bawa kalian jalanin misi ini. Kapten juga sih. Harus bawa kalian yang cuma jadi beban. Gue peringatin ya, ketemu bencana, jangan nangis kejar. Mana ada bencana? Celah ini pasti ke garis depan kan? Kita bisa jalan sekarang. Baru datang udah sebanyak ini bencananya. Biar gue bakar abis semua. Kak Go emang gila. Kalian anak baru lihat dan kagumi aja. Jangkauan serangannya luas banget. Pantas jadi komandan divisi Wanshen. Emang jago, tapi buat bakar habis mereka semua masih kurang panas. Xie Huang.
tapi buat bakar mereka semua. Masih kurang panasnya. Xie Huang. Neraka tulang belulang. Kak Go makin kuat lagi. Warna apinya aja udah berubah. Ini jurus baru apa sih? Ini bukan api punyaku. Serangan dan kekuatan api ini jauh lebih kuat dari anjing apiku. Bisa aja kan kemungkinannya. Api ini punya kakak gue. Yang bisa lakuin ini cuma dia seorang. Gak mungkin. Kalian bakal terbiasa kok. Kayaknya bencana ini punya sesuatu yang bagus. Jam 11, 500. 13 bencana. Jam 4, 800. 26 bencana. Di bawah tanah ada 3 bencana level 32. Komandan, 2 titik ini serahin ke kamu. Walau kamu punya kemampuan, tapi nggak bisa. Diam, Lin Ye ini Punya masa depan. Bencana di luar gak banyak. Levelnya cocok buat kalian. Soal bencana di dalam bunker. Biar gue yang urus sendiri. Sendirian terlalu bahaya. Karena Linie bilang gitu. Pasti bencana di dalamnya jauh lebih kuat dari kita. Kita kesana cuma ganggu. Misi ini kuserahkan pada kalian. Dia tersenyum ke aku. Buat lawan bencana level 37 itu, gak bisa buang banyak kekuatan jiwa buat anak buah ini. Kekuatan jiwa host naik ke gold tingkat 3. Skill baru kura-kura 3 kaki terbuka, jangkang pemantul. Pemandu, bikin bencana yang nyerang aku. Kena efek balik ke dirinya sendiri. Ditambah pertahanan super kuat kura-kura 3 kaki. Berarti aku bisa santai dong. Garber doang tuh. Bisa lebih kencang gak sih? Nah, gitu dong. Bagus. Kekuatan jiwa hampir nggak kepakai. Tinggal dia doang. Han Jiao. Xie Huang. Lalat ganda. Serangan 2000, pertahanan 2000. Serangan es nggak mempan. Serangan api juga nggak mempan. Pantas aja Han Jiao sama Xie Huang nggak bisa kasih damage. Sipir penjara. Makhluk jelek ini harusnya takut petir. Inang, bis nomor 6 bertipe petir. Bisa kebangkitan lebih awal. Bayarannya 5 tahun umur. Kamu emang jago manfaatin kesempatan ya. Tapi buat ngalahin dia nggak perlu dipala kamu. Xie Huang, tebang naik makin tinggi, makin bagus. Tuntian Wancong. Maaf ya harus repot. Kepala penjara. Serangan kawanan serangga itu terbatas. Bencana serangga pemangsa. Percaya sains. Percepatan gravitasi. Sampai sini aja. Istirahatlah. Sore ini pasti sampai di markas Bai Hui. Lebih cepat setengah hari dari perkiraan. Berkat Linie, tahu lokasi bencana. Cari jalur terbaik. Adik, kamu dipindah ke garis depan. Itu karena dilindungi Chen Batian. Hati-hati selalu. Chen Batian, pamannya Tang Guangzong. Tenang aja ke situ, udah siap kok. Sakit. Sakit banget. Kenapa ini? Keracunan. Mungkin tangan kena kuman bencana. Udah sempat dicuci. Terus masuk perut pada makanan. Sibuk lagi bikin penawarnya. Tapi paling enggak, butuh setengah hari lebih. Kamu sama Bai Shui Shui. Pergi duluan ke Bai Hui. Jelasin situasinya. Begitu kami sembuh, langsung nyusul kalian. Ketemu di sana. Cuma bisa gini. Orang Wanshen dari Tuan Bai sebentar lagi sampai. Mau beresin markas dulu nggak? Nggak asik. Jangan ngomong gitu. Mereka nggak mungkin secepat itu. Kalaupun mereka lihat semua ini, terus kenapa? Gak denger kata anak gue. Cepet minggat. Jadi gini, kalian hamburin dana militer Bai Hui. Shui, perang lagi tegang. Hiburan dikit itu wajar. Jangan asal nuduh tetua dong. Tetua, mereka kerabat loh. Ayahnya adik kakek gue, cabang keluarga Bai. Wanshen cuma datang 2 orang. Sisanya mati di perjalanan. Mereka nyusul nanti di medan perang. Mati, ya emang pecundang. Pantas mati. Lo pikir lo siapa berani ngomong gitu sama gue? Ngandalin nama Wanshen. Atau lo pikir Bai Sui Sui bisa ngelindungin lo? Tangkap dia. Tuan muda, tapi itu kan nona besar. Kalian pikir kenapa dia masuk Wanshen? Karena dia tahu dia nggak bakal bisa warisin pasukan Bai Hui.
Dia cuma anak angkat. Anak yang entah dipungut dari mana. Anak liar, haram. Udah. Kalian kesini buat kerja, bukan buat cari masalah. Di dalam hutan sana ada reruntuhan yang harus kalian selidiki. Kita udah pantau dari jauh. Di sana nggak ada ancaman bencana. Tapi ada satu bencana level 56 yang bergerak ke arah sini. Kalau mau selidiki, cepetan. Kita... Mana bantuan Bai Hui? Kita nggak sempat urus itu. Bai, shui. silakan aja ngadu ke ayahmu, terserah. Toh di keluarga Bai generasi ini cuma aku anak laki-lakinya. Cepat atau lambat dia bakal serahin Bai Hui ke aku. Gara-gara mereka. Waktu kecil, banyak orang diam-diam natain aku anak haram. Iri orang lemah bikin yang kuat makin kuat. Ayo, kuat. Makin dingin aja. Mah, gitu. Hangatnya. Pakai api hitamku buat penghangat udah cukup parah. Malah dipakai rayu cewek lain. Kok banyak banget bencana di sini? Roh binatangku luka di menara. Sekarang lawan mereka kayaknya berat. Lari. Akhirnya lolos juga. Tapi kamu tetap terluka. Kenapa bisa ada sebanyak itu bencana di hutan? Mereka sengaja digiring kemari. Tujuannya buat membunuh kita. Baru sadar sekarang. Telat. Kalian, jadi kasus prajurit hilang itu cuma bohongan. Kalian cuma cari kesempatan buat bunuh kita. Nggak sepenuhnya bohong. Mereka memang menghilang. Menghilang dari dunia ini. Demi menjebak kita. Kalian sampai rela membunuh orang tak bersalah. Bukannya kamu yakin bakal mewarisi Legion Bai Hui? Kenapa masih buru-buru mau menyingkirkan aku? Sekalian aja. Ada orang di Wanshen yang sangat ingin dia mati. Udah kasih uang, kirim pembuluh juga buat bantu. Bantuan ini harus aku kasih dong. Kematian kalian bisa jadi awal kerjasama erat kami dengan Wanshen. Jadi mati kalian nggak sia-sia. Gak nyangka aku masih lengah. Mana mungkin trik kalian ini? Udah lama aku baca. Mana mungkin trik kalian segitu doang. Udah kebaca dari awal. Darah palsu ini emang mirip banget sih. Yang penting aktingmu bagus. Akting lemah abis luka itu bener-bener meyakinkan. Udah bisa dapat piala aktor. Kalian gak terluka. Monster bencana level 20-an itu mau melukai aku. Susahnya cuma satu. Gimana ngontrol tenaga biar nggak bunuh mereka. Cuma kalian yang salah nilai kekuatan kami. Percaya, kami lemah. Baru berani kayak gini. Datang dengan semangat buat memanen. Kalian mulai sadar dari kapan? Dari saat itu, aku udah nebak ini jebakan dari tim 1 Wanshen. Aku nggak yakin Bai Hui terlibat apa enggak. Jadi aku pakai cara lain, biar rekan dan aku nggak ikut campur. Bai Sui jauh lebih pintar dari kalian. Aku cuma bisa jujur sama dia. Dan bareng dia, ngecek niat kalian. Saat itu, aku udah 100% yakin kalian mau membunuh. Mereka nggak nyerang di markas. Kayaknya di dalam Legion Bai Hui. Gak ada yang tahu soal ini. Selanjutnya tinggal balik jebakan mereka. Nunggu kalian keluar buat ngabisin. Kamu salah hitung satu hal. Kalian tetap bakal mati di sini. Kamu enggak sadar, kamu cuma pecundang. Dasar anak haram gak tahu diri. Lepasin anakku. Sentuh dia. Sama aja sentuh keturunan Bai. Keluarga Bai gak akan maafin kamu. Aku yang salah. Nona besar, Tuan bilang Bai An dan anaknya terlalu bermimpi. Mau jadi pewaris Bai Hui bertahun-tahun. Terus memfitnah Nona besar. Sekarang tinggal Anda perintahkan saja. Kami langsung tangkap mereka buat umpan bencana. Sebelum kakek wafat, dia bilang harus jaga keluarga adiknya. Kasih Bai An dan anaknya satu kesempatan lagi. Kamu udah tahu salah, tapi gak lepasin orang. Salahku terlalu baik hati. Sampai kalian jadi kurang ajar begini. Anakku. Udah, diam. Rasain sendiri gimana rasanya. Pakai tangan orang kayak kalian buat bunuh aku. Tim 1 beneran ngeremehin aku ya? Beres. Biarin mereka hidup dulu. Jadiin bukti buat tim 1. Tim 1 nggak akan diam aja. Posisimu bakal makin bahaya. Keluarga baik kami lumayan punya pengaruh. Kalau kamu gabung ke keluarga kami, pasti bisa bantu kamu sedikit banyak. Mulai lagi.
Baian ternyata ngomong satu hal benar. Bencana level 56 itu nyata. Bahaya di sini. Bawa mereka balik ke tim 4. Terus kamu gimana? Pengalaman yang datang sendiri. Sayang kalau dilewatin. Dulu si Tuning dapat 600 poin aja, butuh seminggu. Linie udah mecahin rekor Wanshen. Ya belum sih. Ada 2 orang lebih cepat dari dia. Siapa? Orang tuanya. Mata lalat majemuk. Stat gila plus skill dewa. Makhluk ini susah banget dibunuh. Tapi asal berhasil bunuh, gue bisa naik ke platinum. Kalau ketemu bencana level 40 ke atas, jangan mikirin poin militer lagi. Pikirin gimana caranya selamat. Omongan Kapten Lee ada benernya juga sih. Supir, udah jangan pura-pura deh. Kamu kan masih nyimpen 1 kartu lagi. Tuntian Wancong. Kalian harusnya udah pulih kan? Akhirnya barang bagus ini ada gunanya juga. Material terdeteksi. By switching, kompatibilitas tinggi. Kecocokan dengan Tuntian Wancong, 79%. Kecocokan dengan Hantian Bing, Jiao, 85%. Kecocokan sama Bing Jiao lebih tinggi. Tapi kalau mau jaga serangan, tetap harus utamain Tuntian Wancong. Udah syukur aja. Gue aja udah gugur di tahap kecocokan. Selamat, host mendapatkan pedang Sigu. Ternyata skill ke-8 Wancong ke-unlock juga. Skill segila ini. Beneran langit ngebantu gue. Pedang ini enak banget. Pelemahan dan serangan makin kuat. Cepet banget, makin lama, makin cepat. Tapi aku sekarang juga beda. Mata lalat. Setelah dikuatin, mata lalat bisa lihat titik lemah. Tapi juga bisa baca gerakan musuh dan prediksi serangan. Seranganmu emang kuat, tapi nggak bisa kenain aku. Sekarang, giliranku menyerang. Gigit semut, tebasan belalang. Enggak. Kulitmu tebal banget. Kalau dia tahan dan sisa darah tipis, harus minta bantuan. Mending kamu mati cara lain aja. Teknik ke-8. Hampir aja kamu naikin kekuatan jiwa lagi. Tang, Guang, Zong. ayah dan anak keluarga Bai emang gak bisa diandalin. Tentu aja. Kamu juga nggak usah harap mereka bongkar soal aku. Bai Sui Hui. Kamu apain, Bai Sui Sui? Reaksimu secepat itu masih nggak bisa tebak nasibnya. Orang-orangku harusnya lagi kubur dia. Kabut es. Dia ternyata membangkitkan 2 jiwa binatang lagi. Enggak. Masih ada 1 lagi. Walau transplantasi bola jiwa, 2 jiwa binatang udah batasnya. Anak ini beneran aneh. Linie, makasih udah siapin banyak bola jiwa buat aku. Lo nggak bakal sempet. Raka tulang belulang. 2. Menarik. Ternyata yang dibangkitkan Linie semua ternyata buas. Pantas Departemen Nasib Negara juga sayang dia. Kapten, kita bantu Tuan Muda Guangzhou. Bodoh. Kita nggak pernah ke sini. Kalau dia bawa bola jiwa balik, dia keponakan tersayangku. Kalau dia mati di sini, itu cuma dendam pribadinya buat balas Linie yang patahkan tangan adiknya. Sama aku, sama tim 1. Gak ada hubungan. Tapi dia nggak bakal mati kok. Kepala penjara. Orang ini lemah banget ya. Emang lemah. Lemah nggak wajar dibandingin waktu ujian rekrut. Badan besi peraknya nggak berkembang banyak. Kepala penjara. Bukannya itu bagus? Enggak. Tang Guangzhou nggak sebodoh itu datang jadi mati. Tapi kamu salah satu hal. Baret besi perakku emang gak berkembang sama sekali. Aku fokus melatih jiwa binatang yang lain. Pian Suaniao. Itu jiwa Beast Mama. Kenapa kamu bisa bangkitin? Piang Suaniao. Transplantasi jiwa mutiara. Bisa mewarisi jiwa Beast dan kekuatan jiwa orang mati. Sama jiwa Beast sendiri. Pakai 2 set kekuatan jiwa yang beda. Demi operasi itu. Aku udah menderita banyak loh. Aku akan membunuhmu. Bawa Tian Suaniao pulang.
mimpi. Cangkang pembantu luka, bisa mantul serangan. Tapi kayaknya cangkangmu malah lebih parah ya. Pedangku nggak bisa deketin dia, nggak bisa kasih debuff. Cuma bisa serang jarak jauh. Airnya kayak neraka sih. Bisa kunci musuh. Jurus ini, katanya ini jurus andalan Mo Bufan. Biar ku tunjukin padamu. Pemakaman Laut Abadi. Lautan es hancur. Selamat Kapten, koleksi Anda bakal nambah banyak harta baru nih. Lin Ye, walau kau punya bis buas level SSS, terus kenapa? Guangzhong udah warisi kekuatan jiwa Mo Bufan. Dia udah lama jadi level raja. Udah babak belur gitu. Masih belum bangkitin makhluk yang bisa menelan kekuatan jiwa itu. Kau nggak bisa bangkitin dia. Sayang sekali. Aku belum puas main nih. Tian Xuan Niao. Bunuh dia. Tian Xuan Niao. Kau ingat aku? Binatang sialan. Nurut sama gua. Beku. Jago banget merontak ya. Mau cepat, mau lambat beberapa detik. Apa bedanya? Bedanya adalah sebentar lagi yang mati itu kau, Tang Guangzhong. Setelah bunuh Raja Iblis itu, kau nggak banyak naik kekuatan kan? Peningkatan dari bencana level 52 buat level Raja. Nggak ada artinya. Bodoh. Kau sama sekali nggak bunuh dia. Gak mungkin. Sebelum kau serang dia, aku udah tanam serangga gu di tubuhnya. Lalu pakai kekuatan jiwaku. Bantu dia tahan seranganmu. Wancong, akhirnya kau siap. Mau ngapain sih kau? Jurus ke-8, Gu Iblis. Teknik Jauh Gu. Raja Iblis. Turuti perintahku. Anak pintar. Sekarang saatnya kau gunakan. Dia bisa kendaliin bencana. Bunuh dia. Tapi cuma pakai bencana level 34. Mau bunuh aku. Lin Ye, kamu masih nggak paham kekuatan level raja. Tang Guangzhong, bunuh aja. Makin banyak, makin bagus. Kapten, tenang aja. Tuan Muda Guangzhong cuma butuh menit buat beresin semua bencana itu. Lin Ye nggak bakal ngabisin banyak jiwa dia. Ada yang aneh. Gawat. Jangan dibunuh. Bencana itu jangan dibunuh. Ledakan air. Lin Ye, kamu udah nggak bisa apa-apa. Kamu udah mau mati. Enggak, balas dendamku baru aja dimulai. Kekuatan jiwa Inang naik ke emas. 4, 6, 9. Perak 1. Inang telah membangkitkan bis ganas SSS nomor 5, 6, 7, 8. Serigala petir, penghancur elemen petir, dan Sun Tianhou yang bisa hidupkan orang mati. Jiwa bis Lin Ye sekarang udah cukup buat bikin 1 legiun. Cepat tepat nilai masif negara. Jangan sampai negara lain sadar. Udah nggak bisa disembunyiin. Nilai negara tembus 100.000. Fenomena utara belum pernah ada. Udah nggak bisa disembunyiin. Mulai sekarang, mata seluruh dunia tertuju ke negeri naga, tertuju ke Lin Ye. Halusinasi. Pasti cuma halusinasi. Sun Tianhou, kekuatan yang melawan takdir. Mau sebanyak apapun jiwa Beast, percuma. Aku ini tingkat raja. Aku punya seluruh kekuatan jiwa Mo Bufan. Kekuatan jiwa ibuku terus menolak kehadiranmu. Pakai sampai 50%, udah jadi batas maksimal. Itu pun udah cukup buat membunuhmu. Pemakaman Laut Abadi. Naga kuno penakluk. Petir 9 langit. Belum selesai. Phoenix Iblis jatuh. Neraka tulang belulang. Serigala petir penghancur. Kilatan bayangan petir. Tahu nggak kenapa kamu masih hidup? Iya, Chen Batian. Dia kasih aku mutiara roh. Dia sendiri, bukan lawan orang tuaku. Siapa lagi? Nggak tahu. Aku beneran nggak tahu. Aku nggak bunuh orang tuamu. Lepasin aku, kumohon. Chen Tianbai emang nggak kasih tahu dia semuanya. Bisa hidup atau enggak, tergantung nasib. Ini Dayu, ini Xiaoye. Lihat, dia lucu banget. Nanti pasti lebih ganteng dari Yishong. Semua Xiaoye hebat banget sih. Xiaoye fokus banget belajar.
Dia makan bener gak ya? Jangan-jangan gak tidur lagi. Dayu, perang sama bencana ini kapan selesainya? Aku kangen Xiaoye. Dia udah nggak berguna. Xiaoye. Pantas aja 3 orang itu begitu dermawan. Kasih 2 bola jiwa kelas SS langsung ke aku. Yang mereka incar. Pasti buat nemuin monster-monster yang udah dibangkitin Linie sekarang. Kapten, jelas ruang waktu udah siap. Langsung menuju markas tim 1. Yang bunuh orang tuaku selain kamu siapa lagi? Repotkan banget. Dia bikin keributan segede ini. Departemen Nasib dan Wanshan cepat atau lambat bakal kirim orang. Aku lebih suka orang mati. Orang mati nggak akan nanya-nanya. Satu petarung kelas raja bukan lawanmu. Tapi aku punya 20 petarung kelas raja. Sedangkan kamu cuma sendirian. Siapa bilang kakakku sendirian? Ada aku. Kalian. Adik, aku telat. Maaf ya. Bahkan si Tuning juga datang. Kalian beneran mau dorong aku ke jalan buntu ya? Total 4 orang. Mulai dari kamu. Kubunuh satu-satu. Terdeteksi emosi host hampir melewati batas ambang. Anak muda kelas SS emang gak sabaran. Sebentar lagi, kita juga harus keluar sekarang.